Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Minggu yang lalu Bu Yuli telah jelaskan tentang sosialisasi KI KD untuk pembelajaran kimia pada tahun ajaran 2020 sampai 2021. Untuk itu, Bu Yuli akan menjelaskan materi pada bab yang pertama, yaitu hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, kita akan memulai pembelajaran kita hakikat ilmu kimia dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat ilmu kimia. Mengapa kita perlu belajar kimia? Ilmu kimia mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Tadi dikatakan mempelajari tentang susunan materi. Susunan materi itu apa toh? Susunan materi adalah merupakan unsur senyawa atau campuran yang ada di dalam materi tersebut. Untuk itu bacalah PPT yang ada di sini. Yang kedua, mempelajari struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuknya molekul, senyawa, dan ion. Adapun sifat materi lebih mengarah kepada sifat kimia suatu zat, misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah berubah menjadi zat lain, dan sebagainya. Sedangkan perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Adapun prinsip dasar hakikat ilmu kimia adalah bagaimana acuan perkembangan ilmu kimia adanya perubahan bentuk susunan partikel menjadi bentuk lain. Misalnya, suatu zat A bereaksi dengan zat B akan menghasilkan zat C. Maka sifat zat A dan zat B akan hilang dan terbentuk sifat baru yaitu sifat zat C. Nah, itulah yang disebut hakikat ilmu kimia. Lalu apa manfaat dari kita belajar ilmu kimia? Manfaatnya yang pertama adalah memahami alam beserta prosesnya yang ada di dunia ini. Yang kedua, memahami produk-produk yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya deterjen, sabun. Yang ketiga, memahami jenis produk teknologi. Contohnya ada pembuatan mobil dan sebagainya. Yang keempat, memahami produk-produk zat kimia yang menimbulkan masalah. Contohnya CFC. CFC itu ada di dalam lemari es atau zat pendingin. Dia akan merusak lapisan ozon. Yang kelima, memahami bahan-bahan kimia beracun. Contohnya formalin. Anak-anak yang terkasih, kita akan lebih jelasnya. Bu Yuli akan menyampaikan video berikut ini. Video ini Bu Yuli ambil dari link yang ada, yaitu link ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempelajari video berikut. Apa itu ilmu
kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, baik itu strukturnya, sifatnya, perubahannya, dan energi yang menyertai perubahan. Untuk lebih lanjut, mari kita perhatikan video berikut. Halo Sobat 100, apa yang kamu tahu tentang kimia? Kimia dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris mengandung arti perubahan benda atau zat. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Ilmu kimia sering dikatakan sebagai central science karena pada sisi ilmu apapun selalu berkaitan dengan kimia. Seorang ahli yang menemukan eksperimen tentang kimia dikatakan sebagai ilmuwan, di mana ilmuwan tersebut melakukan penelitian tentang perubahan materi dan perubahan yang terjadi. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua yang ada panas, ada cium, dan ada di TV adalah kimia. Ketika kamu lapar, terjadilah kimia. Ketika kamu menangis, terjadi gas kimia. Sehingga mempelajari kimia sangat penting untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di dunia. Kebanyakan orang salah paham dengan ini. Hal ini perlu diluruskan karena menganggap bahwa kimia menghadapi laboratorium ini hanya ada pada makanan yang berbahaya, padahal para ahli yang tinggi bahwa segala sesuatu dalam adalah kimia. Ilmu kimia memiliki Halo Sobat 100, apa yang dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris mengandung arti skrum? Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan ilmu kimia dengan bidang yang lain. Di sini kimia berhubungan dengan ilmu fisika, farmasi, biologi, kecantikan, kedokteran, biologi, pertanian, minyak bumi, dan pertambangan. Yang pertama, kita akan bahas hubungan antara ilmu kimia dengan bidang pertanian. Hubungan antara ilmu kimia dengan bidang pertanian sangat erat. Analisis kimia mampu memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanah. Dengan informasi tersebut, para petani dapat menetapkan pupuk yang diperlukan untuk jenis tanaman yang sedang ditanam. Contoh, di sini ada pupuk urea, ini adalah pupuk yang cocok untuk menyuburkan daun. Di sini juga ada pestisida. Pestisida ini berfungsi untuk memberantas hama, tergantung dari hamanya apa. Di sini ada peringatan bahaya dari pestisida kimia. Jika pestisida tidak dicuci bersih dari sayuran, maka pestisida tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita dan bersifat racun. Berikutnya hubungan ilmu kimia dengan kedokteran. Peran ilmu kimia yang pertama pada kehidupan manusia adalah dalam bidang kedokteran. Untuk membantu menyembuhkan pasien yang mengidap suatu penyakit, digunakan obat-obatan yang dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat yang dilakukan dengan cabang kimia farmasi. Bisa dilihat di gambarnya, di sini adalah penggunaan obat-obatan, kemudian rekayasa genetika, ini adalah kemoterapi untuk pengobatan kanker, dan ini adalah penggunaan sinar X untuk mengetahui kondisi bagian dalam tubuh manusia. Berikutnya adalah hubungan kimia dengan bidang biologi. Proses penentuan unsur-unsur yang menyusun mineral dan tahap pendahuluan untuk eksplorasi menggunakan dasar-dasar ilmu kimia. Peran ilmu kimia dalam bidang ini untuk membantu memahami serta mengerti temuan para peneliti tentang batuan alam atau benda-benda alam. Di sini ada fosil ikan. Salah satu manfaat ilmu kimia dalam bidang biologi adalah untuk mengetahui umur fosil. Dan di sini ada beberapa bantuan. Ilmu kimia bisa digunakan untuk mengetahui kandungan mineral dalam suatu batuan. Selanjutnya, hubungan kimia dengan kesehatan dan kecantikan. Kita bisa lihat beberapa gambar berikut ini. Dari mulai sabun, sampo,
Obat-obatan, pasta gigi, kemudian kosmetik, dan parfum, semuanya merupakan bahan kimia. Berikutnya adalah hubungan kimia dengan industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman sangat erat kaitannya dengan kimia karena di sini menggunakan beberapa bahan kimia, bisa berupa pewarna, pengawet, dan perasa. Hubungan kimia dalam ilmu pertambangan. Kimia digunakan dalam bidang pertambangan untuk pengolahan minyak bumi. Dari satu bahan baku minyak bumi, dengan menggunakan destilasi bertingkat tinggi bisa dihasilkan berbagai macam hasil. Bisa berupa gas, kemudian bensin, kerosin atau minyak tanah, diesel, oli, parafin, dan sebagainya. Demikian materi tentang ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tugas untuk para peserta didik. Silakan membuat tabel seperti ini, kemudian tuliskan nama produk, zat yang terkandung di dalamnya, manfaat dan efek samping. Nama produk boleh makanan, sabun atau minuman, ataupun pupuk dan pestisida. Tulis zat yang ada di dalamnya. Produk yang Anda tulis di sini adalah produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Anak-anak yang terkasih, demikian video yang telah Bu Yuli sampaikan. Silakan Anda cermati dan pelajari kembali. Lalu soal yang ada di video itu bagian akhir, silakan Anda kerjakan dengan Anda tambahkan materi soal yang ada di PPT yang Bu Yuli buat. Anak-anak yang terkasih, kita akan melanjutkan materi yang ada. Latihan soal di samping dari video yang ada, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu latihan soal. Silahkan soal 1-5 Anda kerjakan di kertas, lalu nanti kirim ke WA Bu Yuli. Untuk itu, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.